Itu remote yang tadinya di samping gua itu tiba-tiba di bawah. Dari situ kayak ada suara pintu kebuka gitu. Di sini gua mulai diteror lagi. Ada orang ngetok-ngetok gini sana. Pas di sekatan si kacanya Di tersebut. sekatan kacanya itu benar-benar di samping gua banget. Gua ketok balik dan dia ngebales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Tesa Nur Faizi di channel Horror Paradox. Oke deh, pada kesempatan kali ini kita kedatangan salah satu tim kita. Dia ingin menceritakan suatu kejadian mistisnya atau pengalaman mistisnya yang dia alami sendiri. Dia mengalami kejadian mistis ini di salah satu hotel di kota Jakarta di saat sedang visit endorse. Kejadian ini dia alami di saat dia sedang visit satu hari full dan diteror oleh sosok penunggu hotel tersebut. Oke Der, mungkin kita kenalin dulu nih orangnya, Bang Pet. Apa kabar Bang Pet? Alhamdulillah baik. Gimana nih untuk kejadian mistisnya Bang Pet? Boleh diceritain sedikit nggak? Ya, jadi pada saat itu gue ada salah satu panggilan dari media kan ya. Gue juga kan salah satu aktif di media TikTok, Instagram. Gue salah satu konten kreator yang suka traveling-traveling. Nah, jadi dari salah satu pihak hotel ini menghubungin gue untuk visit endorse di situ buat kayak kenalin lah, buat iklanin di media gue. Ya. Nah, intinya pada saat itu di malam full itu gue kayak bener-bener full teror, yang nggak pernah akan gue lupain sih. Perdana, dan ini salah satunya yang akan gue kenang terus karena bener-bener diteror pada saat malam itu. Oke, boleh ditahan dulu Bang Pet ceritanya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, gue mau ngingetin nih buat kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi gak butuh waktu lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, Bang Pet, boleh diceritain lengkapnya Bang Pet? Ya, jadi di hari Jumat gue ingat banget karena gue itu hari terakhir kerja. Maksudnya kan gue sebagai pekerja aktif ya, dari Senin sampai Jumat. Biasanya gue ngambil freelance gue itu aktif di media gue pribadinya itu di Sabtu kalau nggak Minggu. Nah, kebetulan di hari sebelumnya ada kontekan dari tim marketing salah satu di marketing hotel tersebut Ya. yang ada di Jakarta Barat di daerah Grogol. Nah, singkat cerita gue terimalah undangannya, endorsannya, karena menurut gue itu lumayan kan buat sampingan gue, buat jajan gue dan lain sebagainya. Ya udah, gue okein, buat gue susun tanggalnya hari Jumat, jam sekian gue kesana. Nah, pulang kerja gue dari Bitung, dari daerah Tangerang Kabupaten ke arah Grogol Jakarta Barat. Itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam lah. Gue pulang kerja jam 5, ya kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7 gue baru sampai di sana karena macet kan.
jalur Bitung kan lu tahu Iya, sendiri. parah itu jalur macet Jalur banget itu. macet, apalagi pulang kerja kan. Iya, Pulang kerja hari Jumat udah tuh macet udah banget. parah. Terus ditambah di jalan Dan Mogot tuh Macet lagi. macet lagi, udah double dah tuh gua kena Bener, bener, macet. bener, bener. Tapi ya gimana ya, buat nyari rezeki ya apapun harus dilakuin. Gas terus lah ya. Nah, Iya. lagi masih muda mah gas aja. Nah, singkat cerita jam setengah 7 atau jam 7-an gue lupa, gue sampai di sana, gue di brief sama tim marketingnya untuk ambil footage ini. Nah, dikasih skripnya sama dia ini. Oke. Terus singkat cerita gue dikasih kunci kamar, terus gue dianterin sampai kamar. Nah, mulailah di sini nih, mulai kejadiannya. Gue sih ngerasa ya, gue ngerasa mulai dari pas arah ke kamarnya itu yang dianterin sama dia, itu emang bener udah beda banget dari pas luar sampai ke masuk. Karena nggak tahu kenapa ya, mungkin kita walaupun kita nggak bisa ngelihat, nggak punya mata batin, tapi kan kita bisa ngerasain Tuh. aura-aura itu kan bisa. Iya, benar-benar. Kayak teman-teman mungkin pernah ngalamin di rumah biasa atau di rumah kosong itu pasti auranya berbeda. Betul, betul, kayak ada sosok yang melihat atau apa gitu, merasakan. Ya jujur gue bukan orang yang bisa ngelihat, tapi kan kalau aura itu setiap orang pasti mempunyai. Pasti, ya. karena ada berbatasan gitulah. Nah, singkat cerita gue disuruh dia ngejelasin ini. Udah tuh, oke. Gue ambil footage-nya, gue minta tolong sedikit buat biar ada shoot, biar gue kayak ada orang yang videoin gitu. Nah, udah, dia bilang kalau udah oke, saya keluar. Nah, ya udah, gue bilang oke, gue izin istirahat kan, saya istirahat dulu. Terus habis itu gue istirahat, ya cuci muka dan lain sebagainya, gue kamar mandi. Udah tuh, udah sampai di situ, gue mau sholat isya karena kan udah masuk isya. Sholat isya, udah gue sholat isya. Nah, gue sholat isya tuh sempet kayak nggak fokus juga sih, hilang fokus gue, khusyuk gue hilang karena gue ke distract sama salah satu benda yang ada di dalam ruangan itu. Itu menurut gue hotel yang sekarang masih ada tapi dari dulu, kayak hotel jadul. Oh iya, zaman dulu lah, legenda gitu ya. Kayak hotel lama gitu. Karena mulai dari bangunannya, mulai dari dalamannya, pokoknya kayak jadul gitu lah. Iya. Tapi bagusnya dia di situ dirawat. Maksudnya ya rapi, bersih, nggak ada yang jelek lah. Nah, singkat cerita gue udah selesai tuh sholat, pandangan gue tuh kefokus ke salah satu barang ini. Barang ini tuh kayak di film-film setan tuh ada. Pasti ada. Barangnya apa tuh? Barangnya itu kursi, tahu kursi kayak kursi zaman Belanda. Kursi kayu, kursi goyang yang panti jompo gitu. Iya. Oke. Itu di situ ada, di situ di dalam. Pikiran gua kenapa harus ada barang ini? Iya, betul. Itu agak aneh sih. Iya. Terus pikiran gua kayak makin negatif aja kan. Jujur, gua tuh orang yang suka dengerin cerita horor dan lain sebagainya. Ya otomatis keinget dong cerita-cerita atau film yang pernah gue tonton. Iya, betul. Nambah aja tuh ke distract ke pikiran gue, makin gak karuan pikiran gue. Terus kenapa harus ada di dalam? Benar. Terus itu menandakan juga kan bahwasannya hotel itu udah tua. Ya, salah satunya lah termasuk tanda-tandanya. Karena ada bangku itu. Bangkunya ditaruhnya di pojok lagi. Posisi di dalam kamar atau di mana? Di dalam kamar. Di dalam kamar. Oke. Nah, ya udahlah, gua agak panik dikit, jujur, gua agak panik dikit karena gua di situ posisi sendiri. Terus gua nggak tahu latar belakang dari hotel ini tuh apa-apanya, punya pengalaman apa, gua nggak tahu. Salah gua di situ, gua nggak research, ya asal terima aja gitu, gua nggak tahu. Ya ini jadi pengalaman gue juga sih, nggak asal ngambil job dan lain sebagainya. Udah selesai gue
sholat isya gue mau istirahat lah, naik ke kasur. Nah kebetulan kasur itu gue mintanya requestnya yang extra bed. Maksud extra bed itu kayak yang gede. Oh, kayak yang bisa buat berempat gitu ya? Ya, ya, kayak ngerti. Karena biar menurut gue kalau misalkan di satu ruangan ada dua kasur tuh kayak heran aja kalau sendiri. Iya, gitu. benar-benar Makanya takut ada gimana gitu ya. Makanya gue maunya yang ekstra gitu, biar satu aja, biar gue leluasa juga kan tidurnya. Betul. Udah tuh gue di situ ada TV smart gitu, gue nyalain TV, gue nonton YouTube. Gue kan emang orangnya suka nonton podcast yang kayak podcast Pras yang enak-enak, enjoy gitu, buat pengantar tidur gitu kan. Gue nonton tuh podcast yang happy. Gue biar ngilangin pikiran negatif gue. Betul. Udah tuh ngantuk lah, gue ceritanya ngantuk. Nah posisi seingat gue terakhir kali gue megang remote TV itu di sebelah gue. Terus nggak lama, sekitar beberapa menit setelah itu, sekitar gue udah ngantuk banget, udah gue tidurin banget nih, mata gue udah nggak sadar, gue kebangun karena ada kayak barang jatuh. Oke. Namanya orang sendiri di situ terus ada barang jatuh, panik dong. Suges lah, kita suges ya, kaget. Makin ini tambah pikiran gue yang enggak. Pas gue bangun, buka selimut, gue lihat, tambah kaget lagi. Itu remote yang tadinya di samping gue, itu tiba-tiba di bawah. Pikiran gue kan, seingat gue tadi tuh gue megang remote gitu di samping. Tapi kenapa tiba-tiba di bawah? Gitu. Udah dah tuh gue ngeberaniin diri buat ngambil remote-nya. Gue ambil remote-nya, gue gedein suaranya, TV-nya biar gue nggak makin suges gitu ya, makin ke distract gitu. Udah tuh, nggak cerita, gue tidur lagi, gue pakai selimut. Saking gue takutnya, yang biasanya gue nggak takut, saking takutnya lo tahu gue apa, gini, kekuruban lah ya, sudah nutupin seluruh badan. Biar gue nggak ngeliat suasana luar. Nah tapi namanya orang udah kena teror salah satunya itu, ya gue nggak bisa tidur, panik. Mungkin lu pernah ngalamin kayak gitu lah, panik. Ngerti. Namanya orang di dalam satu ruangan terus kena teror gitu ya, panik lah. Udah tuh gue doa biar gue diselamatin atau apalah. Gue nggak tahu, entah ini suges gue ya, entah ini sugesti gue, entah ini pikiran kotor gue atau dan lain sebagainya. Itu tuh kayak, ini kan jendela namanya hotel, pasti jendelanya di samping ada balkon gitu ya, ada balkon, dan itu jendela gede, ya segede gini lah, panjang gitu, lebar gitu. Pokoknya di satu ruangan full itu di jendela biar kelihatan city light-nya. Nah itu kayak ada seliweran di daerah balkonnya itu, sekelebatan gitu, kayak sekelebatan. Nah yang gue heranin, pas besokannya ya, ini cerita kebesokannya, gue lihat, yang gue taunya di situ tuh di balkon nggak bisa kita ke balkon, karena itu tuh kayak inian bangunan mati gitu. Kayak apa sih dibilangnya tuh, ya kita nggak bisa ke situ, jadi nggak ada pintu untuk keluar balkon. Itu tuh cuman ada balkon itu buat ngeliat ini aja, jendela aja, buat city light kayak gitu aja. Nah udah tuh, itu kebesokan harinya gue taunya ya. Nah gue lanjut cerita yang malamnya lagi nih. Gue kayak ngerasa sekelebatan itu lewat, terus ditambah hordengnya ini, hordeng hotel, lo tau kan? Hordeng hotel ada double. Ada double. Nah salahnya gue nggak nutup yang tebalnya itu. Jadi yang tipisnya ini masih kelihatan keluar.
kebayang lah dari luar. Gua nggak tahu entah itu bener ada si sosok itu, entah atau pikiran negatif gua aja, entah apa, entah itu emang bayangan-bayangan dari luar. Iya. Kan kita nggak tahu kan. Iya, benar. Gue masih Menerka-nerka lah. menerka aja. Tapi yang lebih gue heranin lagi saat itu hordengnya tuh kayak goyak-goyak juga, Jadi si hordeng yang tipisnya. tipis ini. Karena kan biasanya kan hordeng tipis itu melekat banget Iya. sama ini kan. Tapi itu bisa goyang. Makin panik lah nih gue ngelirik, makin panik gue, udah tuh gue makin gue kerepin lagi, aja ya. Gue ya namanya orang panik tapi masih ada rasa penasaran. Betul, benar. Apa sih ini yang terjadi gitu. Udahlah tuh gue terus aja gitu, kayak gue takut tapi gue masih mau penasaran, takut tapi gue masih penasaran. Itu ada kali sekitar 5-10 menitan gue kayak diganggu kayak gitu tuh, masih terus diteror terus gitu. Tapi pada saat itu tuh cuman hordengnya aja gitu yang kayak gue gerak-gerak gitu. Udah tuh setelah itu udah selesai terornya, gue ya berusaha untuk terus menjamin mata gue, terus tapi nggak bisa juga. Udah tuh gue tarik nafas, gue baca doa dan lain sebagainya, dan nggak lama gue kantuk udah tuh gue tidur. Singkat cerita keesokan paginya, udah sampai di besok pagi gue sholat subuh biasa. Terus karena di situ ada include makan sarapan, ya breakfast gitu lah ya. Gitu ya gue ke bawah lah, karena makan di bawah kan. Bawah itu tuh benar-benar kayak nggak ada orang, sepi hotelnya, padahal itu Sabtu loh. Iya, orang-orang pada weekend. Iya, nggak masuk akal lah sih ya seharusnya. Dan gue tuh makan tuh di situ ya cuman kehitung orang doang. Pas gue keluar dari kamar gue tuh pagi sekitar jam 7 jam 8-an, gue keluar nih dari kamar gue, nggak ada yang selantai sama gue tuh, nggak ada yang selorong gitu kan ya lorong. Bener-bener sepi, kayak nggak ada kehidupan gitu. Tapi pas malam tuh gue lihat motor pada rame di situ, ada motor yang datang gitu. Gue nggak tahu ini emang dia di lantai beda atau apa ya. Udah tuh gue keluar. Nah di sini pula nih, ini padahal pagi ya, pagi itu kan dari lorong ke lift itu lumayan panjang, lumayan jauh. Nah di lorong itu ada ada pintu juga. Kayak ada pintu buat kayak staffel gitu lah. Tapi itu pintunya transparan. Kayak yang beling gitu ya. Tahu. Nah dari situ kayak ada suara pintu kebuka gitu. Ya karena itu kan kedengaran banget kan. Iya. Gitu. Makin panik gue kan. Udah pagi loh. Ini udah pagi, harusnya udahlah. Iya. Kalau di film kayak kalau di film-film ya. Kalau di film-film tuh horornya malam doang. Benar. Ini pagi gue masih terus. Nah udah tuh gue nengok belakang. Bentar gue ngeliatin, tapi nggak ada gitu, nggak ada orang, nggak ada kayak, at least kalau misalkan ada orang yang menutup itu kayak ada ya kayak kehidupan gitu, kayak misalnya di dalamnya ada orang apa gitu, atau nggak ada. Sampai gua ke bawah pun baru ada orang, gua ke bawah ke lantai dasar itu baru ada orang. Berarti jaraknya lumayan lah ya seharusnya. Nah udah gua makan, gua ambil video yang ala orang buat video lah gitu lah. Udah gue makan sekitar sejaman gue nggak nyampe sejam ya, setengah jam lah gue makan di bawah. Gue ke atas lagi, pikiran gue tuh udah, gue pengen pulang, gue pengen udahin aja gitu. Gue pengen cepet aja karena semua footage udah gue ambil, udah gue tag lah. Nah singkat cerita udah tuh gue ke atas, ke kamar lagi. Udah dong,
Gue pikir udah, gue mau mandi nih, ngeluarin baju gue di dalam tas kan, dalam tas. Nah, di sini gue mulai diteror lagi. Gue kira udah gitu, sampai udah tadi yang terakhir. Iya. Ternyata sampai gue di dalam kamar pun masih aja diteror. Masih berlanjut. Masih berlanjut. Gue pengen mandi, tapi gue diterornya itu di tempat yang gue pengen lalui, pengen lu gunain pengen gitu. gue gunain. Iya. Kenapa gitu kayak tadi? Gue pengen keluar, pengen makan, gue diteror juga. Benar. Kenapa gitu? Terornya ini benar-benar jelas, kayak pas gue udah ceritanya gue udah ngambil pakaian. Kan kalau sekatan kamar mandi di hotel tuh kan ini kan kayak kaca gitu kan, Ya, kaca betul. ngeblur. Ya, betul. Kaca. Itu udah halumrah sih di hotel-hotel Ada Jakarta. lah semua ya, hampir ada gitu. Rata-rata sih di Jakarta yang gue tahu ya. Tapi kalau di luar Jakarta gue nggak tahu. Pokoknya di dalam hotel, di kamar mandi dalamnya itu kaca gede tinggi nutupin sekap doang, dan itu blur, nggak kelihatan apa-apa. Nah itu kan tempat kotak itu kan sampingnya sekatan kaca, kaca yang WC itu. Nah itu ada orang ngetok-ngetok gini kan, pas di sekatan si kacanya di tersebut. sekatan kacanya itu benar-benar di samping gua banget. Kan ini meja buat kayak meja naruh barang gitu. Enggak, meja di samping kasur. Oke, ya. Kan ada meja gitu biasanya buat naruh barang. Nah gue naruh barang gue di situ. Itu di samping gue banget, kuping gue banget nih, di kuping gue ini. Itu sekitar 1 menit kurang lebih. Pokoknya itu lama banget. Kayak gue dengerin. Gue heran kan, gue ketok balik. Dan dia ngebales. Gue makin panik. Tapi gue tuh kayak penasaran, paniknya gue tuh penasaran. Gue bedain lah, gue ngetok kaca dengan gue ngetok tembok. Oke, ya. Yang lebih parahnya lagi apa? Itu benar-benar beda ketokan gue ke tembok sama ke kaca. Dan si sosok tersebut lebih dominan ngetok yang mana tuh? Suara itu benar-benar dominan ke kaca. Anjir. Orang di samping kuping gue banget. Iya. Sedangkan tembok di depan mata gue, bukan di samping. Bukan di samping lu, benar-benar. Dan kalaupun ngetok dari hotel tuh nggak kedengeran, masa iya? Iya sih, benar-benar seharusnya nggak kedengeran sama sekali. Karena kan tebel gitu kan, tebel terus kayak ruangannya ngedep juga kan. Itu benar-benar di samping kuping gue ketok balik. Terus gue bedain kan antara gue ketok kaca dengan ketok tembok. Nah, beda. Berarti lu bisa kayak pasin tuh kayak dia seharusnya ada di dalam, harusnya di kamar mandi. Iya. Karena itu kan ketokan dari dalam. Betul, benar. Gue beraniin diri lah. Bismillah, gue masuk ke dalam. Gak ada orang siapa. Dan itu benar-benar jelas, lu bisa pastiin itu ada di posisinya ada di dalam seharusnya ketukan itu ya. Iya. Gak ada siapa-siapa. Panik jelas. Pasti benar-benar. Walaupun pagi ya, walaupun pagi. Karena nggak masuk akal lah ya. Gue itu benar-benar pikiran gue harus cepet-cepet. Gue mandi asal-asalan. Gue mandi mandi udah sabunan, udah sampoan, udah gue kelarin semua barang-barang gue beresin. Udah tuh yang gue ceritain tadi tuh. Iya. Gue sempat ngeliat ke balkonnya itu nggak ada bisa gitu. Nggak bisa kita buat akses ke sana gitu ya. Gue nggak tahu ya, kalau staff gue nggak tahu lah. Intinya itu tuh kayak orang biasa tuh nggak bisa gitu. Oke. Jadi benar-benar nggak dikhususkan untuk di situ lah ya. Dan ngapain juga gitu kalau misalkan emang staff malam-malam datang ke situ untuk apa gitu kan. Benar-benar. Sedangkan itu bukan jam kerja sih. Ngeganggu orang yang istirahat di situ. Kalau yang setahu gue ya staff itu kan ngebersihinnya di jam-jam 12 sampai jam 1 kan. Karena kan check-innya biasanya kalau hotel dari jam 2 ke jam 12, jam 2 siang ke jam 12.
Nah 2 jam itu buat waktu dia kerja kan Kerja, biasanya. membersihkan lah. Dan itu bener-bener lu posisinya seharusnya nggak ada ya staf itu ya. Ya ini di luar pikiran negatif Iya. gue ya. Ya entah itu karena gue ke distract dari awal dan sampai akhir, ya intinya itu yang gue alamin pada saat itu, bener-bener teror yang gue hadepin pada semalaman itu full. Oke. Berarti udah nih Bang Peti. Udah. Terakhir itu tadi pas di kamar mandi udah gue preparein semua barang-barang, gue udah cabut. Biasanya kalau gue visit endorse itu gue nggak mau rugi, gue sampai jam 12, bahkan gue sampai ekstra 1 jam karena gue takut, gue kadang bikin alasan gue masih tag video nih, ini karena kadang gue emang orangnya males kan, Pengen santai dulu lah, istirahat dulu gitu lah. oh kita kreator ini gitu, Benar. boleh lah di Iya. ekstrain. Biasanya gue gitu, tapi untuk saat ini, untuk kali ini, untuk pada saat itu tuh gue bener-bener bodo amat, mau jam berapapun gue harus cepet-cepet keluar dari, Pokoknya gue harus bener-bener ya keluar dari sini dulu deh gitu ya. Keluar dari sini dulu deh. Anjir. Jadi cukup tuh Bang Pet. udah kayak gitu. Gitu aja. Mungkin ada beberapa yang pengen gue tanyain lebih lanjutnya nih Bang. Dari awal sosok si bangku tersebut, gue pengen tahu nih dia keberadaannya posisinya bener-bener ada di dalam kamar, Dalam kamar di pojok. di pojok. Ya kan kita kan kalau di hotel tuh kita tahu tuh kayak TV, kasur gitu kan, terus ada lampu ininya. Dan dia posisinya itu di sebelah si kasur atau arah mau ke kamar mandi. Jadi ini masuk kamar mandi, ini meja, ini kasur. Oh, oke. Yang tadi meja gue jelasin, meja ini kasur, agak space dikit buat sholat. Nah di space sedikit sama sholat itu di pojokannya itu ini bangku ngadepnya ke kita. Oh, oke. Berarti dia berdekatan nyerong. Iya, berdekatan dengan si balkon, yang jendela itu. Iya. Oh, oke. Iya. Maksudnya ya kita mungkin make sense dia mengadakan itu untuk orang-orang tua yang nginap, mungkin ya. Sumpah gue merinding, gue juga sama. Tuh gue juga merinding. Jadi dia itu emang mungkin ngadain bangku itu pikiran positif kita ya. Mungkin untuk orang-orang tua yang ada di situ yang menginap nantinya, mungkin mau menikmati ini. Cuman analoginya tuh kayak nggak make sense gitu loh. Dulu itu ada 2 meja. Ada 2 meja Di samping TV ada meja tempat biasa tuh. Meja yang biasanya ada nyediain kopi. Iya. Itu meja biasa lah, meja kekinian. Iya. Yang gue heranin kenapa harus ada 2 meja di dalam satu ruangan. Oke. Sorry gue nggak sedikit kurang detail tadi ngejelasinnya. Iya, berarti kan emang ada dikhususkan untuk itu. Iya. Oh, oke. Cuman apa dia yang mana nih? Apa lu memastikan di kamar tersebut memang ada bangku-bangku itu? Apa khusus kamar lu aja? Gua nggak tahu. Gua nggak nanya itu karena gue takut tersinggung. Iya. Gue juga nggak ya gue nggak tahu. Ya intinya pada saat itu di ruangan gue ada itu. Ada kursi tersebut gitu ya. Tapi selama gangguan itu, lu coba ada nggak di pas kejadian malam lu notice ke bangku tersebut? Pas lu ngerasain teror ya, lu sempat notice nggak ke bangku itu di saat malam? Pikiran-pikiran negatif sih pasti ada ya. Terlebih itu tuh bangku yang sering dipakai buat film-film horor. Ya betul banget. Ya film-film horor kan ngambil patokannya kan ke orang-orang Belanda. Iya. Ke zaman-zaman dulu. Benar. Ya itu bangkunya bangku-bangku zaman dulu, bangku-bangku zaman Belanda. Ya. Karena nggak mungkin juga sih kalau dipukul rata bangku itu akan dinikmati sama anak muda tuh kayak nggak kena, nggak make sense gitu loh. Karena anak-anak muda sekarang tuh lebih suka ya sofa-sofa santai gitu ya. Dan ini nggak kalau dia memang mau pukul rata itu nggak make sense gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan gua, mungkin lu juga ya, apakah si bangku ini setiap kamar itu ada atau hanya dikhususkan untuk di kamar tersebut? Nah itu kan yang jadi pertanyaan. Iya, karena gue juga jujur kalau ini gue nggak bisa jawab karena gue nggak tahu. Iya benar. Oke. Ada lagi Bang Pet? Udah sih, itu benar-benar hal yang paling nggak akan gue lupain, karena biasanya yang gue alamin itu kan gue kan seorang traveling gunung gitu ya. Biasanya gue di gunung, tapi ini benar-benar di dunia
Ya, beda lah ya, bukan di gunung. di kota loh. Iya, iya, di kota Kota. besar gitu lah. Ya, Itu jadi pengalaman pertama dan terakhir mungkin, mudah-mudahan ya. iya. Gitu. Gua nggak mau lagi sih. Nah, Der, itu dia aja ceritanya, Der. Mungkin pesan yang bisa dipetik nih, sebelum kita melangkah kaki ke tempat lain, alangkah baiknya di riset dulu ya, Bang Ben. Benar. Alangkah baiknya di riset dulu, permisi dulu yang terutama ya, karena kita nggak tahu, karena mungkin aja dia ada di sekitar kita ya, kita nggak tahu itu sosoknya ada di mana dan lagi ngapain. Jadi lebih waspada, lebih hati-hati lagi dimanapun kalian berada. Oke, mungkin sebelum gua tutup nih Bang Pet, ada pesan dan kesan nggak Bang Pet untuk para viewers Horror Paradok? Mungkin buat teman-teman semua ya di sini, ya benar yang tadi Dasar bilang, apapun kita mau ngelangkah, jangan lupa permisi dan lain Betul, sebagainya. Kalau benar. nggak research dulu, Betul. kita mau kemana, kita lihat dulu nih backgroundnya apa, kita lihat apa namanya track recordnya dia tahun-tahun lalunya gimana. Betul. Terus Kita nggak tahu nih dia adanya dari kapan gitu kan. nah yang tadi gue bilang, gue cukup salah, cukup ceroboh dalam melakukan pekerjaan itu. Gue nggak research, gue nggak, jujur gue bilang nggak, gue nggak, biasanya gue assalamualaikum, ini Iya. enggak. Oke. Mungkin dari situ, Mungkin benar-benar. ya terlepas dari itu, ya tapi kan niat gue kan di situ mau kerja. Benar. Kerja itu kan salah satu dari bagian ibadah. Benar banget. Nah, ya walaupun dalam konteks itu mungkin dia nyangkanya gue gak sopan dan lain sebagainya. Bisa jadi ya. Ya itu gue maklumin sih, karena gue nggak permisi dan lain sebagainya. Ya gue wajarin hal itu salah, karena itu bukan tempat gue. Benar. Segimanapun kita mau dimanapun tempatnya, ya walaupun kalau bukan tempat kita, minimal permisi atau sopan. Sopan. Mungkin menurut dia gue nggak sopan, Nah, hanya di gitu. makanya diganggu lah gitu makanya. Nah, yang setelah pesan dan kesan setelahnya itu, ya mungkin buat teman-teman, kalau misalkan mau nih mau ngelakuin apapun, ya baca doa lah. Benar, harus itu. Gua di situ aja masih ngelakuin kewajiban gua aja, Iya. masih suka diganggu. Masih suka diganggu. Apalagi yang enggak. Yang enggak sama sekali, nah itu dia. Makanya simple, apa nggak begitu apa ya? Nggak begitu ribet, tapi jarang sering dilupakan gitu. Sering dilupakan gitu. Itu mungkin jadi masalah besar juga sih. Itu jadi salah satu yang fatal mungkin nantinya kalau memang kita nggak biasain. Benar. Ya nggak dapat dimungkiri sih, setiap di dunia alam ini kan, di alam ini kan kita dijelasin kan di Al-Quran, kita itu hidup berdampingan. Betul banget. Minal insani wal jinni, dari kaum manusia dan juga jin. Benar banget. Ya gue percaya itu sih, karena di Al-Quran juga disebutkan benar. Kita hidup berdampingan, entah itu dimanapun. Makanya gue bilang, kok ada di kota juga ya, ternyata emang ada gitu, nyata. Nggak dimanapun ya tempatnya ada. Termasuk di tempat tinggal kita pun pasti ada. Mungkin saat ini pun ada, kan kita nggak tahu gitu kan, karena berdampingan dimanapun itu gitu ya. Benar. Cukup Bang Pet? Udah cukup. Oke, Der. Mungkin kita ucapin terima kasih dulu sama Bang Pet nih, udah sempat-sempatin waktunya. Ya, sebelum gua tutup, gua nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus channel kita ya. Aduh, goblok apa begitu sih gue. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.